Video pembelajaran kelas 6 tema 1, subtema 3, muatan bahasa Indonesia, menyimpulkan informasi. Apa itu kesimpulan yang baik? Kesimpulan yang baik berisikan 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Intisari dari tulisan. Ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Dan kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Mari kita praktekkan. Bacalah kembali teks "Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia". Kemudian, berdiskusilah dengan temanmu untuk membuat kesimpulan dari isi bacaan tersebut. Tulisanmu harus menggunakan kosakata baku. Kalau begitu, mari kita baca kembali. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Paragraf pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Informasi penting atau ide pokok pada paragraf pertama ini yaitu Indonesia memiliki beragam jenis hewan dan tumbuhan. Berikutnya paragraf yang kedua dan yang ketiga. Paragraf kedua, Taman Nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan, yang melindungi orang utan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Paragraf ketiga, bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Informasi penting atau ide pokok pada 2 paragraf di atas yaitu pemerintah membuat taman nasional untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Namun, bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan. Nah, berdasarkan informasi penting atau ide pokok setiap paragraf yang kita buat setelah kita membaca teks "Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia", maka kita bisa membuat kesimpulannya. Nah, kesimpulannya seperti ini. Indonesia memiliki beragam jenis hewan dan tumbuhan. Pemerintah membuat taman nasional untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Namun, bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan. Mari berlatih lagi membuat kesimpulan yang baik. Bacalah teks berikut dan buatlah kesimpulannya. Bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara, seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya yang lembut menenangkan. Pemeliharaan melati cukup mudah. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai.
disambung dengan tangkai bunga. Tulislah kesimpulan pada tempat yang disediakan di bawah ini. Berdasarkan bacaan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih, serta susunan bunga menyirip dan berhadapan. Kita lanjutkan berlatih membuat kesimpulan yang baik berikutnya. Bacalah teks berikut. Harimau Sumatera hampir punah karena hilangnya habitat, berkurangnya jumlah jenis mangsa, dan perburuan. Jumlah harimau Sumatera saat ini berkisar 400 ekor. Mereka hidup di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Harimau Sumatera bertubuh paling kecil dibandingkan jenis harimau yang hidup saat ini. Harimau jantan dewasa memiliki tinggi hingga 60 cm. Ukuran panjang hewan ini dari kepala hingga kaki mencapai 250 cm atau 2,5 meter dan berat hingga 140 kg atau 1,4 kintal. Harimau betina memiliki panjang rata-rata 198 cm dan berat hingga 91 kg. Warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau, mulai dari kuning kemerah-merahan hingga oranye tua. Buatlah kesimpulan dari teks di atas. Gunakan kosakata baku. Anak-anakku, sebelum membahas jawabannya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel YouTube Muhammad Mas'ud agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Kita lanjutkan. Buatlah kesimpulan dari teks di atas. Kesimpulannya bahwa harimau Sumatera hampir punah karena jumlahnya berkisar 400 ekor saat ini. Harimau Sumatera bertubuh paling kecil dan paling gelap. Demikianlah video pembelajaran kelas 6, tema 1, subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Menyimpulkan informasi.